Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Ruby Herman. Nah, di program kali ini kita bakal ngobrolin tentang bisnis. Nah, bisnis ini nggak cuma di Indonesia, tapi berhubungan dengan negara luar, yaitu Singapura. Kali ini narasumber kita adalah seorang, ini bisnis konektor nih. Ya, dari namanya BISA, Business Indonesia Singapore Association. Please welcome, ada Bapak Stefanus Wijaya sebagai CEO dari BISA. Promise I will rise and shine. Halo Pak Stefanus. Terima kasih Pak Ruby atas undangannya. Thank you. Oke, Pak Stefanus, thank you juga udah mau sharing nih. Nah, bicara soal BISA, apa sih BISA dan sejak kapan ini BISA? Mungkin boleh Pak Stefanus jabarkan nih Pak. Waduh, terima kasih nih atas undangannya ya. Jadi saya akan cerita buat para pemirsa, teman-teman. BISA itu adalah sebuah perusahaan yang awalnya dari semacam networking yang kita mulai sejak tahun 2009. Waktu saya baru pindah dari Indonesia ke Singapura, saya asal dari Bandung ya. Pindah ke Singapura 2008, awalnya itu sebagai guru di berbagai sekolah di kota Bandung, terus pindah ke Singapura. Sejak itu setelah bekerja beberapa kali merasa mungkin bukan di situ ladang pekerjaannya, jadinya saya senangnya ketemu orang, Pak. Jadi akhirnya waktu saya pikir-pikir ketemu-temu dengan teman-teman, kita bikin networking, Pak, di Singapura 2009. Awalnya hanya buat pengusaha-pengusaha Indonesia saja dulu awalnya, dan masih pakai bahasa Indonesia di Singapura. Jadi saya bersama dua rekan, waktu itu ada dari Jambi dan juga dari Jakarta, saya dari Bandung, kita berkumpul bertiga itu, akhirnya kita bikin secara reguler. Akhirnya lama-lama berkembang menjadi one stop solution, dan akhirnya 2012 kita mendirikan perusahaan sampai sekarang. Makanya kita dinamakan BISA. Nah, dari situ akhirnya kita juga memberikan solusi-solusi atau servis-servis, mulai dari pembuatan perusahaan, konsultasi, event, bisnis trip, bahkan sampai juga merger and acquisition. Dan yang terakhir ini karena pandemi ya, kita membantu UKM gitu. Itu sekilas, Pak. Wow, jadi berawal dari suka sharing, ngumpul-ngumpul, akhirnya sekarang bikin jadi ekosistem ini juga ya, saling bantu-membantu dia ya, Pak Stefanus ya. Betul. Oke, Pak Stefanus, tadi kan berarti mulai dari 2009, 2012 ini udah mulai start this company gitu ya. Nah, apa nih yang Pak Stefanus lihat sih, khususnya kenapa nih mau connecting antara Indonesia sama Singapura? Oke, pertama saya lihat Singapura ini sebagai negara hub ya, dan Indonesia negara tanah air kita berdua itu negara yang penduduknya besar dan penuh dengan resources gitu. Jadi waktu saya bisa ada kesempatan tinggal di negara seperti Singapura, saya lihat apa yang bisa kita sinergikan gitu. Jadi waktu saya lihat di Singapura ini, karena sumber dayanya terbatas, populasi juga nggak terlalu banyak, hanya 5 juta orang, dan setengahnya orang asing gitu. Bahkan orang Indonesia ada 250.000 orang saat ini. Jadi saya lihat ini potensi yang sangat menarik gitu. Di mana ternyata kami para diaspora Indonesia yang tinggal di luar itu menjadi semacam tercelikan gitu. Oh, ternyata Indonesia itu besar gitu. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke atau dari berbagai kota gitu. Dan waktu kita tinggal di sini, kita melihat ini ada satu benang merah yang kita dapat koneksikan. Itu yang pertama. Yang kedua, Singapura ini untuk masalah bisnis sangat-sangat mudah gitu. Membuat perusahaan dengan terbaik di Asia, tercepat lah ya untuk pembuatan perusahaan. Terus juga interkonektivitas dulu ya, sebelum pandemi ya. Namanya dari Jakarta ke Singapura itu pesawat bisa 3-5 kali trip, Pak. Bayangin kalau udah ditambah Bandung, Surabaya, Medan, dan lain-lain.
itu satu hari orang-orang Indonesia ke Changi itu udah kayak naik angkutan kota gitu dibanding dulu dari Cengkareng ke kota aja ke CBD area udah hampir 2 jam tuh macet-macetan. Sementara dari Cengkareng ke Singapura 1 jam 15 menit, Pak. Jadi banyak sekali bisnis-bisnis itu yang ada di sini. Jadi kenapa kami memilih Singapura? Ya pertama karena kita tinggal di Singapura. Kedua karena kita lihat banyak akses traveling. Nah yang ketiga yang tidak kalah menariknya adalah Singapura ini sebagai bukan hanya pusat bisnis ya, tapi pusat medical, education juga. Jadi saya lihat banyak orang-orang Indonesia yang menyekolahkan anaknya di Singapura atau berobat di Singapura. Jadi itu juga membuat kita mempunyai keyakinan bahwa networking dan bisnis yang kita kerjakan itu tetap sustain. Nah, yang terakhir yang tidak kalah menarik adalah potensi diaspora Indonesia di sini. Gitu. Ya, jadi gimana tuh? banyak sekali gitu. Jadi ada yang berprofesi sebagai entrepreneur, ada yang sebagai profesional, ada para pelajar-pelajar Indonesia yang bagus-bagus, yang pinter-pinter, ada juga para pelaut, dan yang tidak lupa adalah para domestic worker, para pekerja migran Indonesia yang berkontribusi. Bayangkan setiap bulan kalau gajian ya kirim uang ke Indonesia itu berapa penghasilan negara yang didapat. Anggaplah, pejuang devisa itu Pak ya, pejuang devisa. Kalau mereka kirim 1 bulan, taruhlah $100 aja. Udah berapa kali 250.000 orang. Ya, luar biasa itu. Jadi bisa ini sebagai jembatan orang-orang Indonesia yang ingin bekerja di Singapura juga ya? Betul. Itu betul juga ya? Orang-orang Indonesia yang bekerja di Singapura yang ingin menjadi entrepreneur, Pak. Jadi waktu itu gini, salah satu ciri khas atau salah satu kenapa kita membuat bisa, waktu itu belum ada, belum banyak lah ya, organisasi yang membantu menjembatani dari profesional menjadi entrepreneur, Pak. Gitu. Jadi kalau kelompok profesional ada, kelompok para pekerja migran ada, kelompok pelaut ada, kelompok ibu rumah tangga pun banyak di sini, gereja, masjid banyak di sini. Tapi untuk menjembatani dari orang profesional menjadi entrepreneur belum banyak seperti itu. Wow, jadi bisa ini menjadi salah satu jembatan tadi. Selain itu juga dari pekerja ya profesional menjadi entrepreneur. Kasih tahu nih peluang-peluang apa yang ada di Singapura gitu ya Pak ya. Betul. Wow. Nah Pak, tadi kan udah ngobrol-ngobrol tentang bisa nih. Mungkin Bapak boleh share juga nih present tentang bisa ini apa aja yang dilakukan. Dengar-dengar mau ada presentasi juga nih Pak, silakan. Oke. Mungkin Grace tim saya yang bisa bantu ya nanti. Boleh. Jadi, saya akan ceritakan sedikit apa yang kita kerjakan. Kita ada regular event, kita juga ada monthly event. Kadang-kadang juga selama masa pandemi seperti ini kita juga dapat permintaan untuk membuat event dadakan gitu. Berdasarkan permintaan, kadang-kadang ada dokter yang pengen promosi ke Indonesia, atau property developer yang pengen promosi ke Indonesia, atau dari Indonesia mau cari investor atau mau cari buyer, kita juga biasa membuat itu. Silakan. Wow, iya. Chris ya, bisa diputar ininya. Yes, nah ini nih bisa. Saya akan cerita sedikit tentang bisa. Ini yang tadi udah dijelaskan. Next. Nah ini sedikit. Saya panggilnya bro aja ya, lebih enak ya bro. Boleh. Ya. Jadi kalau lihat saya waktu dulu masih kurus ya, tidak seperti sekarang gitu. Ini zaman masih kecil, saya sendiri tinggal di kota kecil, di kota Bandung, di Cimahi, sekitar 30 menit sampai 1 jam lah dari kota Bandung. Orang tua saya itu penata rambut ya, jadi jangan heran nih rambut saya kayak begini, karena dulu dari kecil suka dibikin kelinci percobaan. Yang kedua, ayah saya seorang pedagang ya, pedagang kelontong. Kami 4 bersaudara, saya paling besar. Terus ada adik 3. Kecil di kota kecil, SMA-nya di Bogor. Saya masuk ke asrama di Seminari Stella Maris Bogor dan di Mardi Yuwana Bogor waktu itu.
cita-citanya pengen jadi pastor dulu, ternyata gagal. Panggilannya bukan di situ. Lalu kuliah di Kota Bandung kembali, dan akhirnya sempat jadi anak kos, Pak, dulu. Dan akhirnya menjadi guru. Nah, ini. Next, please. Jadi, itu sejarahnya waktu di Kota Bandung, lalu pindah ke Singapura 2008. Tadi sudah saya singgung sedikit, kerja beberapa waktu, jadi sales, jadi kerja di bidang-bidang travel dan sebagainya. Akhirnya masuk ke 2009 kita bikin Bisa. Next. Nah, tadi udah diceritakan sedikit why Singapura, udah nggak perlu dijelasin lagi. Jadi ada banyak sekali yang bisa digarap. Tapi yang paling penting yang saya mau highlight adalah Singapura sekarang udah masuk ke yang namanya human capital, Pak. Jadi karena mereka negaranya kecil, penduduknya sedikit, jadi mereka sangat mengandalkan human capital. Jadi nggak heran kalau di Singapura ini pemerintahnya minta supaya kita itu menjadi aktif terus, produktif, Pak. Jadi dikasih voucher untuk belajar apa yang kita mau. Misalnya kita mau belajar bahasa, kita dikasih voucher. Kalau nggak dipakai, nggak boleh jadi duit, Pak. Jadi itu voucher itu harus dipakai buat kita untuk belajar sesuatu. Mau masak, mau belajar bahasa, mau belajar komputer, pokoknya dikasih voucher sama pemerintahnya di sini. Next. Nah, ini kenapa Singapura, sedikit gambaran. Bagusnya Singapura ini, pemerintahnya itu kalau udah bikin planning itu nggak berubah-ubah ya. Jadi ganti pemimpin, tetap jalan gitu, nggak dadak-dadakan gitu. Jadi kita tuh merasa Singapura ini bagus buat untuk planning ya. Next. Terus, nah, potensi diaspora terutama adalah di bidang makanan ya. Karena yang mengikat orang-orang Indonesia tinggal di Singapura itu ternyata makanan, Pak. Jadi banyak nih, sebelum COVID itu ada 70-an loh restoran atau kafe-kafe yang dimiliki oleh orang Indonesia. Oke, orang Indo semua nih ya. Iya. Sampai pagi sore ya. Pagi sore. Ada semua nih. Ini ada sebelum COVID ya. Jadi kalau orang Indonesia udah tinggal di sini, udah punya anak, udah punya segala macam, biasanya anak-anaknya itu sudah bahasa Inggris gitu. Udah nggak ngomong bahasa Indonesia. Iya. Nah, tapi kalau mereka diajak ke makan, mereka masih makan, Pak, gitu. Jadi kuliner ini ternyata yang membuat banyak orang Indonesia, baik yang sudah yang masih Indonesia seperti saya, ada juga yang sudah convert jadi Singaporean, tapi mereka tetap merindukan makanan. Nah, ini salah satu yang menurut saya bisa menjadi peluang-peluang buat orang Indonesia lewat makanan. Nah, jadi tugas kami adalah, atau tugas saya dengan teman-teman diaspora, terutama di Bisa, kita menjadi connecting the dot gitu. Jadi kita menjadi membawa rombongan dari Singapura ke Indonesia. Kami setiap tahun itu selalu pergi ke Trade Expo Indonesia di Jakarta, dan juga kadang-kadang kita bikin acara-acara seperti di Indonesia, kita bikin kopi darat, atau kita bikin acara networking, kita kunjungan, business matching. Next. Nah, ini kegiatan rutin kita, Pak. Jadi hampir tiap minggu saya dengan teman-teman tuh pasti adalah. Memang sekarang zaman pandemi kita hanya boleh ketemu 5 orang. Kalau dulu bisa 20-30 orang sekali meeting gitu setiap minggu. Next. Dan ini adalah kegiatan rutin kita setiap tahun. Kita bikin event namanya Indonesia Startup Insight. Jadi setiap tahun dari 2015 sampai sekarang ini pun juga hasil dari banyaknya proposal yang masuk ke kita, Bro Rudy. Wow. Daripada saya entertain satu-satu, ya udahlah saya kumpulin aja di satu tempat, mereka masing-masing presentasi gitu. Nah, nanti ada investornya di situ, Pak ya? Nah, investornya kita undang semua gitu. Oke, jadi nyari gitu. Apa nih, angel investor apa VC? Ini lebih ke nyari ke VC ya. Langsung ke VC ya? Ya. Mantap. Kalau yang angel investor biasanya nanti setelah acara mereka saling kenal, langsung mereka cari angel investornya sendiri-sendiri. Oke, berarti ini kumpulin para startup dan juga VC ya, jadi ekosistemnya ya. Nah, biasanya kita kerjasama dengan kedutaan besar RI, ya kayak tahun lalu tuh kita bikin di KBRI Singapura. Next. Nah, ini kegiatan kita setelah COVID, Pak. Jadi benar seperti halnya mungkin acara ini juga menjadi salah satu
inspirasi buat kita semua yang memang sekarang sedang mengalami pandemi ya. Jadi kita juga mengganti sedikit banyak dari acara-acara offline kita batasin menjadi acara lebih ke ada hybridnya atau online-nya gitu. Next. Wow, iya. Nah, dan juga tadi saya udah singgung sedikit tentang UKM, karena banyak sekali UKM yang ingin menjual barang ke luar negeri lewat Singapura. Di sisi lain juga kawan-kawan ini kan nggak bisa traveling ya, kita rindu makanan-makanan Indonesia. Jadi mereka itu biasanya pesen-pesen tuh pakai jasa titip-titipan atau pakai delivery yang cepat kayak Rice dan sebagainya. Nah, kita jadi bikin multi channel dan omni channel gitu. Next. Nah, ini saat ini kita lagi transisi dari traditional event ke hybrid event, Pak. Jadi kita mulai punya partner-partner yang bantu mengerjakan hybrid, ada juga yang mengerjakan online gitu. Jadi kita koneksikan gitu. Sama Indonesia Singapura ya Pak ya, dulu itu ya. Sama Indonesia hybrid Singapura, event. ya. Kita hanya fokus Indonesia Singapura. Yes. Ya, Grace, next. Ini adalah event yang kita bikin tahun lalu, Indonesia Startup Insight, yang lumayan bagus. Nanti kalau ada waktu kita bisa share videonya. Next. Dan webinar juga lagi ngetrend. Dari tim kita juga banyak sekali bikin webinar dengan diaspora, terutama kami baru juga melakukan kongres diaspora yang ke-6 beberapa waktu tahun lalu ya. Di berbagai negara bisa connect dengan satu platform pakai webinar. Next. Kongres diaspora ya Pak ya, luar biasa. Lalu, jadi dari Singapura, Hong Kong, Taiwan, Amerika, Australia kita kumpul dalam kongres itu 1 harian. Gitu. Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam itu semua kumpul. Nah, kita juga membuat beberapa proyek ya, mengumpulkan dana untuk menanam pohon, Pak. Jadi kalau Bro Ruby ulang tahun nih, daripada traktir saya makan nasi goreng, ya kasih aja duitnya ke kita tanam pohon, Pak. Asik. Itu namanya planting tree. Di Indonesia? Di Indonesia, ya. Iya. Jadi kita cari duitnya dari Jerman, dari Singapura, dari Australia, dari Amerika, teknologinya juga dari luar, tapi kita tetap contribute sama Indonesia. Wow, luar biasa. Nah, ini salah satu yang kita kerjakan. Juga kita juga lagi bersama teman-teman ingin membuat namanya House of Indonesia di Singapura. Jadi kita mengumpulin teman-teman yang punya bisnis, nanti kita sewa satu tempat di Singapura, kita rame-rame gitu lah. Jadi kayak tempat ngumpulnya orang-orang Indonesia di Singapura lah. Kita belum punya ya. Kalau Chinatown udah sering kan orang tahu ya. Chinatown, jadi House of Indonesia ya. House of Indonesia belum. Ini masih on progress Pak, mencari banyak investor ya. Oke. Terus juga biodegradable product Pak. Nah, biodegradable product ini adalah kita mencari produk-produk UKM Indonesia yang bisa ramah lingkungan gitu Pak. Jadi bukan dari plastik gitu. Nah, kita juga mencari kalau yang seperti ini kita lagi develop juga. Next. Nah, ini sekilas dari 2009 sampai sekarang, dan 2012 tadi udah saya ceritakan kita setup company. Next. Nah, ini beberapa service yang kita lakukan Pak Ruby. Jadi sedikit banyak seperti ini ya. Misalnya banyak sekali orang Indonesia buka kantor di Singapura, tapi mereka nggak tinggal di Singapura. Mereka ada di Jakarta, Bandung, Surabaya. Terus ada juga yang kita bantu untuk misalnya mencari local directornya, lokasi kantornya, terus nanti mencari kopseknya, kopsekretarinya, kadang-kadang cari lawyer. Permintaannya aneh-aneh Pak. Jadi banyak juga yang mau buat perusahaan trading tapi untuk jenis-jenis bahan-bahan tertentu gitu yang agak sensitif juga. Kita kadang-kadang dapat permintaan seperti itu ya, kita harus sama lawyer Pak. Kalau yang ordinary ya cuman trading biasa langsung aja dengan cepat. Wow. Tapi kalau yang spesifik rumit gitu ya, misalnya
dia asetnya di mana-mana gitu. Terus headquarter di Jakarta tapi punya branch office di 20 kota di Indonesia. Nah, itu kita perlu di structuring ya, namanya family, company structure gitu. Itu harus ada lawyer. Itu lebih kalau di Indonesia Singapura namanya bikin family office, Pak. Family office. Iya, iya. Family office itu lebih rumit ya. Next. Nah, ini sedikit trading company. Next. Dropshipping juga ini lagi populer, Pak. Jadi hari Senin sampai hari Sabtu order kirim ke, udah itu nanti Minggu dikirim barangnya. Jadi kayak dropshipping lah, Pak. Kayak dropshipping ya. Saya pesan dari Jakarta nih Senin sampai Jumat buka PO. Keren. Di Sabtu dikirim tuh barangnya. Ini juga dropshipping. Next. Ya. Iya. Kadang-kadang kita juga dapat permintaan dari KBRI Singapura atau dari Pemda-Pemda di Indonesia bikin pameran di Singapura dan sebagainya. Tolong Pak bikinin Indonesia Coffee Tasting atau Pavilion Manado atau pameran makanan Jawa Barat selama 3 hari gitu. Nah, kita yang ngerjain gitu. Wow, iya. Kadang kita juga jadi event organizer seperti ini. Next. Yes. Nah, ini juga menarik yang namanya vending machine ya, yang tadi sekarang di Indonesia mungkin lagi berkembang juga. Nah, saya akan highlight gini, kenapa menarik? Karena di Singapura ini UMR-nya tuh makin lama makin naik, Pak. Sekarang itu UMR-nya di Singapura 3.500 ya untuk espas ya. Jadi Singapura tuh ada yang namanya work permit, ada yang namanya espas, ada yang namanya employment pass, ada yang namanya business owner gitu. 30 jutaan berarti ya? Jadi UMR-nya, upah minimum regionalnya di 33.500, berarti 35 juta. 35 juta ya? Wow, UMR. Nah, mendingan, jadi dengan banyaknya kenaikan upah minimum regional Singapura, membuat banyak perusahaan itu beralih ke mesin, Pak. Oke, karena high cost buat SDM-nya ya? SDM-nya mahal, belum lagi rentalnya, Pak. Iya. 1 bulan di Singapura, rental ukuran 3x3 atau 10x10 gitu ya. Di Jakarta mungkin saya bisa dapat 5 bulan, Pak. Iya. Di Bandung saya bisa dapat 1 tahun malah. Iya. Dengan ukuran yang sama ya. Gitu. Iya. Next, please. Nah, ini juga populer, Pak, yang sekarang gara-gara COVID ya banyak yang tutup. Jadi akhirnya mereka banyak melakukan yang namanya inovasi, kayak bikin central kitchen, ghost kitchen, atau bikin yang dapur rame-rame gitu ya. Jadi kayak gini-gini sekarang mulai ngetrend di Singapura. Karena ya mungkin Indonesia juga mulai ngetrend kayaknya. Karena kan bayar rental, bayar apa kan susah sekarang. Jadi orang banyak di rumah, orang tetap order makanan kan. Nah, jadi banyak konsultasi dibikin kafe atau shop. Next. Nah, yang tadi saya udah singgung, saya dengan teman-teman lagi pengen bikin yang namanya House of Indonesia. Nah, salah satu yang kita lagi menggarap adalah semacam food corner di Singapura untuk makanan Indonesia gitu. Wow. Jadi kalau bisa di satu tempat itu udah ada sotonya, udah ada ayam penyetnya, udah ada baksonya, udah ada buburnya. Kalau di Indonesia mudah ya, kalau di Singapura tuh pemainnya sendiri-sendiri tuh. Tadi yang saya tunjukin ya slide yang sebelumnya. Banyak tuh restoran-restoran itu mainnya sendiri-sendiri. Nggak saling terkoneksi gitu. Itu yang susah. Next. Nah, yang lagi ngetrend yaitu hybrid event. Ini banyak sekali hybrid event yang sekarang lagi kita garap. Tadi ya. Bulan depan tuh kita ada bantu untuk satu developer. Lucu ini, developernya di Indonesia, kantornya di Singapura, investornya dari China. Wow. Jadi saya ketemu ke perwakilannya di Singapura, tapi investor dari China. Cuman kok barangnya ada di Indonesia gitu, maksudnya pabrik developernya gitu. Iya. Ada yang di Vietnam, ada yang di Thailand gitu. Jadi Singapura ini banyak sebagai perwakilan lah, Pak. Dan bisa dilakukan di itu ya, kumpulin calon ini ya. Oke. Ya, connecting Asian ya, karena Connecting Asian. ASEAN ini sekarang is quite bit a sexy place, Pak. Sekarang
dengan penduduk 600 juta di ASEAN ya, dan tingkat political cukup stabil gitu. Yeah. Jadi menarik gitu buat banyak investor dari Jepang, dari China, dari Korea, banyak masuk ke ASEAN. Ya seperti kita tahu lah sekarang lagi zaman perang ya, Rusia, Ukraina lawan ini kan lagi rame itu. Itu imbasnya kemana-mana gitu. Jadi investor-investor ternyata sedang mencari tempat-tempat yang tidak banyak konflik ya. Contoh sekarang yang di ASEAN ini yang lumayan tetap terjaga kualitasnya itu Singapura. Mungkin Hong Kong sedikit agak turun ya gara-gara 2045 nanti kan Hong Kong akan kembali ke China kan. Political situation-nya masih belum tahu. Taiwan juga kan ini juga masih tanda tanya nih. Ini gara-gara Rusia nyerang Ukraina, Taiwan juga ngeri-ngeri sedap nih. Kalau nanti China nyerang Taiwan, bisa rame juga. Jadi Singapura ini sekarang menarik gitu untuk jadi tempat untuk hybrid event gitu. Jadi eventnya tetap ada di berbagai negara ASEAN, tapi fisikalnya bisa di Singapura. Yes. Ya, Grace. Ini aja dari kami presentasinya. Bukan para influencer, Pak. Nah, ini yang acara tahun lalu mungkin bisa di-share dulu. Mantep dong, pasti. Kita bisa kolaborasi ya, Pak. Yes. I'm very proud to all the participants coming from Indonesia to this Indonesia Startup and Tourism Insight 2021. A lot of startups do very hard to fulfill their dream, especially in the resilience and reinforce in the pandemic era. It's really heartening to see that the startups are very conscious about not only about making a profit, but also being conscious about what is happening to their community and their economy. I think events like these are really useful for introducing new businesses to Singaporean investors and even just fans of Indonesia. Events like these are incredible connections being made and very helpful tools. As an individual, I've been working right now to engage with the Indonesian government and policymakers to try and come up with support for the MSMEs of Indonesia. We all need to survive and we all need to help each other. So I hope that the startups do continue to start using the tools that are available. Seperti ini harusnya dilakukan setiap tahun karena pertama untuk melihat dan memberikan encouragement kepada seluruh anak-anak Indonesia, terutama startup, anak-anak muda, terus berkreasi, berkarya sesuai dengan teknologi dan perkembangan ekonomi. Zaman pandemi kita hanya dibatasin oleh KBRI 100 orang, Pak. Jadi 50 yang kelas yang shift pagi, yang 50 yang shift sore. Gitu. Terus online-nya banyak ya, Pak, ya? Karena hybrid juga ya? Di berbagai kota di Indonesia. Wow, keren sekali. Jadi kita pakai hybrid ya. Iya. Bisa mancar kemana-mana. Terus juga yang mengerjakan 100% anak-anak Indonesia. Ini salah satunya Grace nih. Wah, salah satu Grace ya? Project leadernya. Mantap, keren. Ada satu lagi sih. Jadi kita ada sekitar 2 project leader. Satu di Singapura, satu di Indo. Terus ada timnya di belakangnya. Ada mungkin 5-10 orang di belakangnya. Dan itu anak-anak Indonesia semua, Pak. Dan itu ya benar-benar kita mengalami yang namanya bekerja secara remote, Pak. Wow. Jadi kita kan susah dari rumah aja, dari mana aja ya? Iya. Kita susah ketemu dengan para panelisnya, kita nggak ketemu dengan para investornya juga nggak ketemu, cuman pakai kayak begini, Pak. Iya. Dari Surabaya online kita bikin acara, dari Jakarta kita bikin acara sama cariin startupnya dari Bandung, bikin screeningnya itu selama 3 bulan lah untuk sampai ini. Jadi menurut saya memang Indonesia ini memang atau bukan Indonesia ya,
kita sebagai entrepreneur memang harus belajar dengan situasi yang ada lah ya. Agile, Pak. Ya harus agile. Tapi itu juga berawal dari ini cerita sedikit Pak. Flashback waktu 2000 mungkin 25 tahun lalu waktu saya jadi guru Pak. Jadi ini buat teman-teman yang melihat, wah ternyata koinnya hebat banget ya. Nggak hebat juga. Itu pengalaman itu justru dilakukan mungkin tanpa sadar, sudah kita lakukan sejak tahun-tahun sebelumnya. Jadi dulu saya pernah punya pengalaman Pak waktu jadi guru. Saya tuh guru komputer Pak di Kota Bandung. Jadi guru komputer di sekolah SMA Pak. Bayangin ada SMA isinya sekitar 10 kelas Pak. Satu kelasnya itu 40 orang, 42 lah. Jadi saya sebagai guru komputer merangkap wali kelas, merangkap sebagai humas Pak. Hubungan masyarakat. Dan sekolah saya itu waktu dulu di BPK 3 Penabur Bandung, itu boleh dibilang sebagai sekolah yang anak-anaknya itu berkarakter gitu. Jadi anak-anaknya itu bukan lebih ke IQ Pak, tapi lebih ke activity, seneng basket, sepak bola, senengnya tuh yang aktif-aktif lah. Nah sementara di Kota Bandung itu kan banyak sekolah-sekolah bagus Pak. Nah biasanya kalau sekolah-sekolah anak-anak itu masuk sekolah yang contoh ya misalnya BPK 1 nggak keterima, masuk BPK 2, baru masuk ke BPK 3 waktu dulu di Kota Bandung. Nah itu saya disuruh ngurusin anak-anak kayak gitu. Salah satunya adalah kepala sekolah saya bilang ini, Pak, Bapak mau nggak jadi koordinator pertandingan basket, sepak bola, dan voli waktu itu. Tetapi hanya dikasih budget 1 juta. Gitu. Sementara setelah saya tanya, Bu, ini pertandingannya berapa hari? 5 hari, Pak. Cuman perlu budgetnya 10 juta. Nah, terus sisanya gimana, Pak? Bapak coba pikirin sendirilah. Gitu. Akhirnya saya dengan teman-teman murid-murid itu, saya kumpulin anak-anak OSIS ya. Terus saya cerita sama mereka, nih saya punya project, cuman budgetnya 1 juta. Ayo kita gimana? Kita kumpul, Pak. Kita bikin planning. Satu sekolah itu kita petak, Pak, jadi 20 but-but kecil, Pak. Jadi kita pergi keliling pakai mobil sekolah ke mall-mall di Kota Bandung. Terus kita minta izin, Pak, dengan departemen store-nya. Nawarin kalau mereka mau buka booth di tempat sekolah kita. Jadi saya tuh datang ke mall ya, di mall-mall di Kota Bandung, minta izin, terus saya duduk di restoran gitu atau di kafe. Ini anak-anak SMA itu pada keliling, Pak. Ke mall-mall, ayo nih, 1 booth 5 hari 1 juta. Akhirnya dapat Pak 20 booth, Pak. 20 booth dapat. Tadinya terus gurunya semua yang tadinya tidak mendukung saya, jadi baik, Pak. Karena Pak, saya kasih voucher makan bakso, saya kasih voucher pizza, saya kasih ini, saya kasih itu. Akhirnya jadi, Pak. Nah, sejak peristiwa itu, Pak, kepala sekolah saya panggil saya, Pak. Mas Teonus, ini Bapak ini bakatnya bukan ngajar komputer kayaknya. Bapak ini bakatnya di connecting people. Marketing katanya. Nah, itu yang menjadi saya termotivasi, Pak. 25 tahun yang lalu ya? Ya, 25 tahun lalu, Pak. Waktu masih jadi guru gitu. Umur 20 ya, 20. Iya. Nah, ternyata itu yang bisa menyelamatkan saya di Singapura, Pak. Gitu. Jadi waktu saya datang ke sini, ini mungkin saya hanya buka di sini lah. Yes. Jadi di Singapura ini waktu saya kerja, Pak, itu background saya yang sarjana komputer di sini itu jadi turun, Pak. Jadi saya kerja di sini tuh di perusahaan itu jadi manajemen trainee, Pak. Itu gondok gitu sebenarnya. Tapi ya, mau gimana kita turun kelas gitu. Iya. Terus saya sama bos saya itu masih muda-muda, Pak. Umur 20, 22. Sebenarnya saya waktu binasinya umur 30, Pak, 32. Iya. Belum lagi harus ngurusin istri lagi ya. Dan di sini. Wah, itu tekanannya berat, Pak. Udah gajinya kecil, tiap hari kerja juga nggak happy. Jadi dimarahin. Dan akhirnya saya 2 kali, Pak, dikasih surat namanya dipecat. Iya. Jadi you are not suitable in this legal. Jadi itu saya tuh ngalami yang namanya, oh iya. Ternyata saya kan tadinya
kerja gitu ya, terus saya ngerasa nggak happy, saya bilang sama bos saya, udah kayaknya ini nggak cocok lah. Akhirnya kerjaannya yang nggak ada yang beres, Pak. Nah, udah itu pulang dari belajar dari peristiwa itu, saya pulang ke Bandung. Terus di Bandung itu waktu balik lagi ke Singapura, saudara saya di kota Bandung bilang, daripada kamu nggak ada kerjanya, nggak happy, gimana kalau kamu kamu jualan barang-barang di kota Bandung. Nah, akhirnya mulailah tadinya awalnya mulai jualan barang-barang dari kota Bandung, tekstil, marmer gitu. Singapura gitu. Wow. Jadi saya tuh keliling, Pak. Terus bikin perusahaan sendiri, Pak. Waktu itu nekat bikin perusahaan sendiri. Nah, pakai nama istri saya dulu kan. Dulu saya belum bisa permanen di sini. Iya. Gitu. Jadi bolak-balik tuh, 1 bulan di Singapura, balik ke Bandung. 3 bulan di Singapura, balik ke Bandung. Udah itu dapat lagi perpanjang 6 bulan, balik ke Bandung. Akhirnya ya puji Tuhan, alhamdulillah gitu. Jadi akhirnya kebetulan dibuka jalannya. Apply permanent resident. Pertama kali di reject, Pak. Nah, tapi ya itu somehow karena saya tuh banyak kenal orang gitu. Saya kenal sama ketua RT-nya di Singapura. Gitu. Jadi kita appeal kalau di Singapura namanya MT, Pak. Jadi kita kalau di Indonesia namanya ketua RT atau ketua RW. Jadi saya bikin surat, Pak, sama istri saya tuh. Saya pengen apply PR gitu di Singapura. Cuman kemarin di reject gitu. Dengan pokoknya harus bikin tulisannya bagus dan bahwa kita ingin contribute sama Singapura gitu. Jadi akhirnya kita dapat, Pak, apply permanen, Pak, itu jadinya. Nah, mulai dari situ saya mulai confident tuh. Mulai tahu, oh ternyata saya bidangnya itu connecting the dot gitu. Connecting the dot tadi ya. Yes. Dan sampai saat ini saya menjadi ketua chapternya untuk Indonesia Diaspora Network chapter Singapura, Pak. Wah. Dan ketua orang Indonesia di sini. Sesuai nih sama talentnya. FKMIS, Pak. Forum Komunikasi Masyarakat Indonesia Singapura. Jadi kita menjadi mitranya Kedutaan Besar RI di Singapura yang membantu kalau misalnya Indonesia perlu sesuatu, Pak. Misalnya ada gempa bumi di Indonesia, ada kunjungan bisnis. Nah, kita tuh membantu untuk menyebarkan ke masyarakat. Terakhir itu kemarin waktu zaman pandemi, tim nasional Indonesia main di Singapura, Pak. Namanya Piala ini Asia Suzuki. Itu tim nasional Indonesia. Kita yang ngerahin supporter, Pak, kemarin nonton di National Stadium Singapura. Wow. Jadi itu sampai kayak gitu. Sampai akhirnya kita jadinya ya membantu ini. Yes. Jadi kalau secara overall sih, secara kaki kiri, satu sisi saya di bisnis, satu sisi juga ada sosialnya juga. Yes. Karena membantu orang banyak. Betul. Iya. Justru yang menarik adalah lewat 2 kaki ini, malah banyak dapat bisnis itu bukan dari yang bisnisnya, malah dari yang CSR ini ya. Tiba-tiba ada yang minta tolong, misalnya contoh ya, dulu sebelum pandemi ya, Stefanus, saya mau beli tanah nih di Manado. Perusahaan kamu bisa survei nggak? Saya padahal belum tahu tuh kota Manado kayak gimana. Iya. Kita dikontrak, Pak, selama 7 kali pertemuan, 7 kali traveling. Jadi saya ke Manado itu 7 kali, Pak. Survei. Jadi survei ke tanah seleksiin, Bapak yang seleksiin semua ya. Gitu. Ketemu dengan ininya, dengan property agent di sana, ketemu dengan jadi perwakilan ini. Dan akhirnya lewat peristiwa ini saya bisa keliling hampir 30 kota di Indonesia. Wow, keren dulu banget. Belum pandemi. Sekarang istri saya udah bilang udah lebih baik sekarang kelilingnya pakai Zoom aja. Iya. Zoom ini bisa mendekatkan yang jauh. Gitu. Iya. Pak Stefanus, nah kalau selama ini kan dari tadi 2012 bikin perusahaan ya kan, ini kan udah cukup lama juga nih Pak. Apa core value dan juga rahasia suksesnya dari Pak Stefanus bisa ini nih Pak? Oke, nomor 1 kalau kita bisnis jasa seperti kita ini, nomor 1 adalah kepercayaannya Pak. Itu jadi kita juga waktu bukan tanpa gagal sih dalam 14 tahun ini.
saya ngalamin yang namanya bantuin bikin company di sini. Ada yang benar-benar pemain jujur, ada juga yang waktu kita bikin setahun, 2 tahun, 3 tahun bayarnya lancar, tahun ketiga mulai empot-empotan, mulai ternyata ya ada problem-problem juga. Jadi kita nomor satu adalah kita bilang bahwa kita kepercayaan, itu yang nomor satu. Yang nomor dua adalah kita memilih partner yang tepat, Pak. Karena juga memilih partner itu tidak, ya orang Singapura atau orang Chinese bilangnya gini, Pak. Ada 3 kesalahan, Pak. Satu adalah salah pilih pekerjaan, itu bahaya. 2, salah pilih partner, itu juga bahaya. Yang ketiga yang paling bahaya, salah pilih pasangan, Pak. Itu yang paling bahaya. Jadi salah pilih partner ini juga penting, Pak. Jadi kalau kita bisa mendapatkan partner yang tepat, itu akan bisa grow-nya bagus. Yang ketiga menurut saya yang paling penting adalah kita harus berpikir long term ya. Long term artinya kalau kami yang ada di Singapura, kami harus mematuhi peraturan yang ada di Singapura. Kadang-kadang jujur aja kalau orang Indonesia datang ke sini itu jadi nurut, Pak, semuanya. Jadinya datang ke sini naik karena Singapura ini peraturannya sangat ketat ya. Jadi banyak aturan, mereka biasa nurut. Tapi begitu di Indonesia ya udah ini udah mulai apa aja dihajar gitu. Nah, kita bilang kita memberi edukasi kepada partner-partner kita adalah sesuai dengan aturan yang ada di negara kita gitu. Apakah kita di Indonesia atau kita di Singapura, kita harus ngikutin aturannya. Karena zaman berubah, Pak. Sekarang dengan transparansi kayak begini, orang bisa ngecek, Pak, ini orang kayak gimana, hartanya berapa, itu sangat mudah gitu. Jadi itu jadi 3 itu, Pak. Satu kejujuran, kepercayaan. Kedua adalah ini memilih yang tepat ya. 3 adalah long term planning, Pak. Karena kalau misalnya kita mikirnya cuma sekarang, Pak, pasti nggak akan bertahan, Pak. Karena ada banyak yang di bisnis seperti kami itu cuma 3 tahun, 4 tahun, udah itu nggak kedengeran, Pak. Gitu. Karena kita bersyukurlah kita udah dari 2009 ya sampai sekarang ya mungkin udah 13 tahun. Mungkin kita yang termasuk yang cukup konsisten. Terus yang penting lagi yang menurut saya rahasianya adalah kita nggak bikin besar-besar, Pak. Kita bikin kecil aja tapi reguler, Pak. Konsisten. Gitu. Iya, Karena kita sadar bahwa kita ini bukan perusahaan gede, Pak. Iya. Nah, kalau perusahaan gede tinggal disebor sama duit, bikin iklan di mana-mana, billboard gitu, itu udah gede. Tapi kalau kita kan yang penting kita bikin letupan-letupan. Dan bedanya adalah kita di Singapura gitu. Kalau kita di Indonesia mungkin pemainnya banyak gitu. Di Singapura pemain seperti ini mungkin jarang gitu. Boleh dibilang pemainnya cuma 3-4 perusahaan doang gitu yang ngerjain beginian. Wow, keren banget. Wah, sukses ya buat bisa semakin memajukan tentunya ekosistem dan juga bisnis di Indonesia Singapura. Sekali lagi terima kasih nih Pak Stefanus udah sharing. All the best. Wow. Dan juga terima kasih buat teman-teman semua yang telah menyaksikan program ini. Semoga bisa bermanfaat. Siapa tahu nih teman-teman mungkin ada bisnis atau apa. Nanti bisa kontak Pak Stefanus di mana nih Pak? Website-nya atau? Mungkin Grace bisa tunjukin slide yang terakhir. Boleh, yes. Nah, siapa tahu mungkin teman-teman bisa kontak langsung ya kan ke Pak Stefanus atau mungkin mau sharing tukar pikiran dulu atau konsultasi. Nah, bisa juga di sini nih. Ya, terima kasih Pak Ruby, Bro Ruby yang selalu energetik ya dengan ide-ide yang menarik. Kalau saya lihat Bro Ruby ini benar-benar ngelihatnya semangat, Pak. Penuh dengan energetik. Jadi silakan kalau teman-teman ada yang mau nanya-nanya, yes. Ini kontak kita, ada email, ada WhatsApp, ada website. Kita juga perusahaan terregister di Singapura. Kantor kita di daerah CBD area di Fraser Tower level lantai 17, Cecil Street ya 182 Cecil Street Singapura. Jadi terima kasih atas kesempatannya Bro Rudy ya. Siap, thank you so much. Oke, terima kasih juga nih Grace yang udah bantu nih untuk share. Ya, hari Minggu ya Grace, thank you ya. Wow, sekali lagi
kita udah lihat ini di www.bisakita.com. Oke, thank you Grace. Boleh ditutup lagi? Ini yes. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan program Rahasia Investasi Sukses. Semoga bisa bermanfaat khususnya buat para entrepreneur ya dimanapun Anda berada. Wah, ini dengan melihat program ini makin bisa melebarkan mungkin perusahaannya, terutama di Indonesia, Singapura. Sampai jumpa di next episode bersama saya Ruby Herman. Bye-bye. Bye-bye. Selamat datang di Rins, Rahasia Investasi Sukses. Tempat di mana orang-orang sukses membuka rahasia sukses mereka. Berbagi pengalaman jalan menuju sukses yang tidak didapat dalam semalam. Melainkan dengan konsistensi, fokus, dan dedikasi. Kesuksesan yang mereka capai sekarang melewati banyak rintangan. Tetapi tidak akan pernah menghapuskan harapan. Dengan berinvestasi, Anda akan selalu terpacu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bekerja cerdas dan bertekad keras. Karena investasi yang sukses adalah bukan menghindari resiko, tetapi bagaimana cara Anda mengelola resiko. Rins adalah tempat bagi Anda yang ingin maju, yang tidak suka mengeluh, dan berkarya dengan sungguh-sungguh. Rubah mindset Anda menjadi mindset seorang pemenang, seorang yang jeli melihat peluang. Manfaatkan waktu yang Anda miliki dengan menambah wawasan dan mengasah pola pikir bersama Rins, Rahasia Investasi Sukses.